Ya, kita ke informasi berikutnya dari Lampung. Sesosok jasad pria ditemukan tewas dengan kondisi tubuh menghitam di drainase tol Bakahuni, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Selatan. Diduga korban tewas akibat pembunuhan. Keluarga korban pun histeris saat melihat langsung kondisi jasad Manda Purnomo yang ditemukan di drainase tol kilometer 03 Bakauheni Terbanggi Besar dengan kondisi yang sudah membusuk dan juga sangat-sangat mengenaskan. Dari pengakuan keluarga, sebelum menghilang, korban ini sempat pamit kepada sang istri untuk membantu polisi berinisial I. Namun di tengah perjalanan, Manda Purnomo ini sempat menghubungi sang istri dengan pada saat itu kondisinya ketakutan. Menurut sang istri, korban meminta pertolongan karena dijebak dan akan dibunuh oleh oknum polisi. Diketahui korban telah bekerja dengan polisi selama 4 bulan, kemudian merasa kematian sang suami ini tidak wajar. Sang istri pun bersama keluarga melaporkan peristiwa itu ke kepolisian. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin untuk mengetahui bagaimana sebenarnya informasi terbaru mengenai peristiwa yang terjadi di Lampung ini. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mbak. Pak Kapolres, sebenarnya kalau menurut dari apa yang disampaikan oleh sang istri, artinya sang suami ini sebelum akhirnya tidak bisa dihubungi dan menghilang, sempat merasa ketakutan. Ada tidak keterangan yang lebih spesifik lagi yang disampaikan pada saat itu? Baik, perlu kami sampaikan juga ya berkaitan kronologis peristiwanya. Jadi sekitar hari Senin, sekitar jam 9 pagi, ini jenazah ditemukan di drainase tol Bakter oleh petugas kebersihan. Kemudian setelah diinformasikan kepada kepolisian, dari Satreskrim sudah turun langsung melakukan olah TKP ya dengan tim identifikasi. Nah, kemudian kami mencari saksi-saksi untuk bisa membuat terang terkait peristiwa yang ada. Nah, dari keterangan para saksi ini masih terus kami dalami, kami lakukan penyelidikan untuk bisa mengungkap misteri kematian dari jenazah tersebut. Demikian, Pak. Ya, Pak Kapolres, pada saat penemuan siapa yang pertama kali menemukan jenazah di pinggir tol ini, Pak Kapolres, dan apa yang saat itu dilaporkan oleh warga? Ya, baik, ini ditemukan oleh salah satu petugas kebersihan di sekitar tol. Kemudian petugas kebersihan tersebut melaporkan kepada pihak tol, kemudian dilaporkan kembali kepada Polres Lampung Selatan. Nah, dari situ tim langsung melakukan olah TKP, Mbak. Kemudian setelah olah TKP kami langsung bawa ke rumah sakit Pobazar Kalianda. Nah, setelah 1 hari kami bawa ke rumah sakit, keluarga korban datang, terus kami lakukan pendalaman, pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk bisa membuat terang peristiwa yang terjadi. Demikian. Sejauh ini Pak Kapolres, pendalaman pemeriksaan yang sudah dilakukan terhadap saksi-saksi mengarah ke mana? Apakah sudah diketahui juga polisi yang di mana korban ini bekerja? Baik, untuk hasil penyelidikan saat ini, kemarin sudah dilakukan otopsi, namun hasil belum keluar, kami juga masih menunggu hasil otopsi. Namun kami juga masih terus mencari bukti-bukti baik keterangan saksi, kemudian juga CCTV yang ada di sekitar jalan tol 3B Bakter Bakahuni. Ini masih kami terus lakukan penyelidikan lebih lanjut, Mbak, masih berproses. Ini masih bekerja, ini maraton untuk pemeriksaan para saksi-saksi yang ada di bidang. Ya, Pak Kapolres, dari hasil penyelidikan sementara, apakah ada tanda-tanda kekerasan yang mengarah ke tindak kriminal yang ditemukan di tubuh korban, Pak? Baik, pada saat penemuan jenazah di TKP, ya ini juga sudah di hasil visum dari Rumah Sakit Pobazar, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ini korban diperkirakan meninggal 2 hingga 4 hari karena korban jenazahnya sudah membusuk, Pak. Namun kami masih menunggu hasil otopsi, baru kemarin dilakukan otopsi.
sehingga kami masih menunggu hasil otopsi. Pak Kapolres, ada yang disampaikan oleh sang istri ketika sang suami ini menelpon dan merasa ketakutan. Apa yang membuat sang suami ataupun korban itu merasa ketakutan? Apakah disampaikan oleh sang istri begitu penjelasan kronologinya ketika ada video call ataupun ada telepon yang dilakukan antara mereka? Ya, ini jadi pada saat di TKP pun kami menemukan satu handphone dalam kondisi mati. Nah, ini juga kami perlu lakukan nanti digital forensik untuk bisa melihat apakah ada komunikasi dengan istri atau keluarga dari korban, hingga bisa membuat jelas terang peristiwa yang terjadinya, Mbak. Jadi kami masih terus menggali lebih dalam ya, pemeriksaan saksi-saksi khususnya dari keluarga korban. Demikian. Ya, Pak Kapolres, pada saat korban ini meminta izin kepada istrinya untuk berangkat bekerja, dia mengatakan kalau diajak oleh polisi atau bekerja dengan polisi. Apakah polisi yang dimaksud ini adalah oknum polisi sesungguhnya atau polisi gadungan, Pak? Nah, baik, Mbak. Jadi terkait adanya informasi ya, ini kami jadikan suatu petunjuk ya, terindikasi apakah memang benar atau tidak dugaan keterlibatan ada anggota Polri. Ini terus kami berkoordinasi dengan Propam Polda dan juga Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung untuk bisa memastikan kebenarannya, Mbak. Jadi kami belum bisa menyampaikan apakah ini benar atau tidak. Ini masih terus kami upayakan pendalaman pemeriksaan dari saksi-saksi yang ada. Demikian. Pak Kapolres, artinya dari pengakuan ataupun keterangan sang istri mengenal tidak suaminya ini bekerja dengan siapa? Nah, ini belum, Mbak. Kita juga belum mengetahui secara pasti terkait keberadaan suaminya saat itu, bertemu dengan siapa atau berkerabat dengan siapa ya. Ini masih ada beberapa saksi lagi yang masih kami lakukan pemeriksaan mulai dari kemarin sampai dengan hari ini. Insya Allah sesegera mungkin bila mana sudah kami bisa mendapatkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti, ke depan akan kami informasikan lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi, Pak. Selamat pagi.